Salam sepak bola. Iya, gua kembali lagi untuk membahas beberapa match yang baru kelar tadi pagi. Ya, yang pertama kita mulai dari Serie A, Milan Sampdoria. Sebenarnya ini Milan ya. Kalau gue bilang bensinnya ini udah habis. Main lawan Sampdoria yang ya seperti yang gue udah bilang, mereka Milan ini bisa kuasain bola, bisa bisa tahan bola, segala macam. Kekurangannya kan cuma satu, yang cetak gol ini nggak ada. Tim ini terlalu stylish, istilahnya lu terlalu oper ya, akhirnya ya muter-muter aja. Beruntung lah mereka dapat gol kado ya, sehingga bisa menyamakan 1-1. Cuman gue bilang ya, Milan ini untuk musim ini udah ada progres cukup bagus, cuman belum cukup kuat juga untuk bisa dibilang tim juara. Ya ini match ini nggak ada yang banyak terlalu dibahas lah istilahnya. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya. Match selanjutnya Chelsea dibantai oleh West Brom 5-2. Chelsea unggul lebih dulu lewat Pulisic, lalu Thiago dapat 2 red card alias 2 kartu kuning. Whatever lah, orang mau bilang bla 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 segala macam. Lalu West Brom ini, apakah West Brom main bagus? Enggak juga. West Brom ini seperti yang gue udah bilang di preview gue sebelumnya, tim ini main bertahan dengan formasi 6-4-0. Ya, lu bisa bayangin 6-4-0. Yang di depan ya sesekali entah itu Diagne, entah itu Matthew Phillips segala macam, cuman hanya satu orang, cuman nggak di kotaknya Chelsea, tapi alias lebih mundur ke belakang. Lalu secara bertahan di 6-4-0. Chelsea mainnya gimana? Chelsea seperti yang gue udah bilang, lu main dengan formasi 3-4-3, perlahan-lahan akan menurun. Karena apa? Taktik lu monoton, ditambah match fitness para pemain lu ya, terutama pemain kayak Reece James, lalu Werner, lalu si Kovacic ini kan Kurzuma ya, abis main di kualifikasi Piala Dunia. Jadi otomatis yang harus lu lakukan sebagai pelatih, lu lakukan rotasi. Cuman yang dilakukan oleh Tuchel ya, lu masangnya yang itu aja ya. Chelsea kebantai 5-2 dan itu sangat layak kalah karena ya murni dari sistemnya ini benar-benar udah karatan. Chelsea main 3-4-3 bagus hanya di match pertama doang, perlahan-lahan menurun. Cuman sebelum-sebelumnya tertolong oleh kualitas match fitness pemainnya yang lagi bagus. Sekarang barulah kelihatan ya, mungkin ini juga tamparan juga buat Tuchel ya. Kalau misalkan lu nggak bisa terlalu bergantung hanya pada satu sistem, tapi lu harus mengembangkan sistem yang ada, karena materi pemain Chelsea ini nggak jelek loh. Lu kalau misalkan di cadangan lu masih punya Kai Havertz, lu masih punya Giroud, lu masih punya Odoi ya, atau lu masih punya ya Havertz lah, seenggaknya lu masih bisa pasang ya. Cuman itu nggak dilakukan oleh Tuchel. Dan ya kalau misalkan Chelsea kalah 5-2, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya harusnya pelatih, karena ini murni dari kesalahan pelatih yang memaksakan sistem yang udah gue bilang karatan. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya. Match selanjutnya ada ya Madrid Eibar. Ini juga nggak terlalu banyak yang dibahas karena ya Madrid seperti biasa, mereka control the game. Kualitas individunya 3 level di atas Eibar. Ditambah sebenarnya si Zidane ya melakukan rotasi, pasang Isco, pasang Marcelo, pasang Eder Militao, main formasi 3-4-3. Cuman 3-4-3-nya Madrid ini berbeda, di mana di sini Benzema diduetkan dengan Asensio karena didukung murni karena kualitas match fitness pemain lu yang bagus. Karena kalau misalkan lu lihat dari squad Madrid kemarin, yang benar-benar tim inti kan cuman Courtois sama Luka Modric doang. Sisanya di kualifikasi kan Benzema nggak dipanggil, Asensio pun ya nggak full tim juga. Gua nggak tahu dimain atau enggak. Cuman kalau misalkan lu bermain dengan 3 back, otomatis harus didukung dengan kualitas match fitness lu, dan Madrid mendukung. Ya, Madrid menang 2-0, nggak terlalu banyak dibahas. Ditambah 3 offside, itu menunjukkan bagaimana tim ini mulai mendominasi lagi. Cuman sekali lagi gue bilang, tetap butuh seorang Benzema sebagai leader, karena lu nggak ada Ramos, nggak ada leadernya. Oke, lalu kita ke match selanjutnya.
match selanjutnya ada Torino ketemu Juventus. Torino seperti yang gue udah bilang, tim ini ibarat batu kerikil. Mereka bisa menahan tim-tim besar kayak Inter atau Milan, lalu kayak Napoli gitu kan juga cukup sulit ketemu Torino. Juventus seperti yang gue udah bilang terjadi imbang dengan Torino, sempat unggul lewat Chiesa di menit 13, lalu 2 kali blunder yang gak perlu dilakukan oleh Szczęsny, dan ini menunjukkan bagaimana kualitas level seorang Szczęsny yang gue bilang masih 3 level di bawah Buffon. Gue nggak tahu, masih banyak orang yang bela Szczęsny bagus bla bla bla. Gue bilang kiper ini benar-benar bukan levelnya Juventus, alias sudah terlalu sering banyak blunder yang dilakukan lah oleh Szczęsny yang merugikan tim, termasuk di sini 2 kali blunder fatal yang kalau misalkan lu lihat gol-golnya itu benar-benar gol-gol yang textbook dan nggak penting banget ibaratnya. Lalu Torino pun main juga nggak bagus banget, mereka cuma memanfaatkan celah kecil yang ditimbulkan oleh Juventus. Juventus punya kipernya udah katro, ditambah lini tengah lu yang nggak bisa kuat megang bola, ditambah taktik Pirlo ini juga nggak jelas di match ini ya, alias muter-muter, crossing ujung-ujungnya kemana, ke Ronaldo juga ya. Pemain kayak Kulusevski ini kan aslinya kan striker ya, alias bukan striker, penyerang sayap, dipasang sebagai sayap di sini seperti kayak Chiesa juga, jadi otomatis nggak berkembang lah permainannya. Ditambah Danilo ini kan back dipasang jadi gelandang, jadi otomatis gue nggak heran kalau misalkan Juventus ini di match ini bermain tanpa pola, sehingga layak seri ya. Kalau gue bilang bisa kalah juga kalau misalkan Szczęsny melakukan lebih banyak blunder lagi di match ini. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, ada Leipzig lawan Munchen. Nah, ini gue mau soroti ya, bagaimana Munchen bermain tanpa Lewandowski, ibarat lu bermain tanpa seorang goal getter. Hampir 40% gol Munchen disumbangkan oleh Lewandowski, dan di sini terlihat cukup banyak umpan-umpan yang dilakukan oleh para pemain Munchen. Cuman finishingnya benar-benar jelek banget. Sané dan Coman kan bukan tipikal goal getter. Ditambah ya Muller juga angin-anginan. Choupo-Moting itu levelnya bukan levelnya Bayern, dia levelnya tim divisi 1 Liga Inggris ya. Lu bisa tahu kualitasnya kayak apa kan. Dia sebenarnya Choupo-Moting dapat peluang, tendangannya berantakan yang minta ampun. Cuman lu ketemu Leipzig aja yang kualitasnya masih 2 level di bawah lu udah kesulitan, apalagi di Liga Champions nanti. Lu bisa lihat bagaimana Bayern kalau misalkan tetap memaksakan Choupo-Moting menggantikan Lewandowski. Ya, gua nggak bisa berharap banyak. Karena lu di sini terlihat tuh lawan Leipzig aja lu udah kesulitan. Leipzig ini di babak pertama main bertahan loh. Di babak kedua Munchen dikurung oleh Leipzig. Cuman Leipzig ini kan terlalu stylish ya, nggak punya striker juga. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan mereka nggak bisa cetak gol. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Bologna ketemu Inter ya. Inter ini nggak terlalu banyak dibahas. Beruntung Lukaku bisa cetak gol kan. 1-0, ugly win dari Inter ya, sesekali mungkin terjadi, dan ya mereka seharusnya bisa menang lebih dari 1, cuman 1 gol ini gue rasa udah cukup demi menjauhkan diri dari para pesaing ya. Oke. Ya sebenarnya Inter mainnya ugly win, benar-benar ugly win di sini main. Oke, lalu kita lanjut ke Leicester lawan City. Nah, ini juga pertandingan yang cukup menjemukan, di mana City main menyerang, Leicester main udah kayak tim Tarkam, bertahan hampir semuanya, bertahan terus Leicester. Ya lu misalkan kalau di atas kertas ditulis 3-4-3, tapi nyatanya secara bertahan tim ini cuman meninggalkan Iheanacho doang di depan. Vardy pun ikut mundur, jadi otomatis lu bisa lihat formasinya kayak apa. 5 bertahan, 4 di area kedua. Jadi lu bisa melihat bagaimana kualitas tim ini, yang gua bilang harusnya kalau misalkan City lebih kejam lagi dan lebih sabar lagi, Leicester ini bisa dibantai lebih dari 2 gol, bisa 3-4 gol lah istilahnya. Cuman untuk sistemnya Pep ini gua udah bilang juga kalau misalkan City main dengan striker, sebenarnya kalau di atas kertas kan ditulis Garsus ini kan main sebagai sayap kiri ya.
Cuman secara matchnya di atas lapangan ya, City ini main dengan formasi 4-4-2, di mana di sini Mahrez ya 4-4-2, 4-3-3 lah, di mana di sini Mahrez ini lebih bermain lebar dengan Kevin De Bruyne ditopang oleh Fernandinho dengan Rodri, sedangkan Gapsus berduet dengan Aguero di depan. Cuman seperti yang gue udah bilang, Aguero sama Gapsus ini udah nggak bisa ngikutin sistemnya Pep, di mana aliran sirkulasi bola cepat ketika dua striker ini bermain agak menjadi terhambat, dan ini terlihat bagaimana seharusnya tim yang seharusnya City ini seperti biasa makan aliran bola cepat, namun ketika Pep memasang striker jadi terhambat dan cukup sulit menembus pertahanan yang tim yang melakukan parkir bus kayak Leicester ini. Oke. Lalu kita lanjut ke match terakhir, Arsenal ketemu Liverpool. Nah, Liverpool comeback, bermain begitu apik, determinasi tinggi, seperti tim yang haus akan gelar seperti tahun lalu ya. Liverpool ini, cuman bagusnya gimana? Bagusnya setelah Jota masuk menggantikan si Robertson, dimana di sini Milner dimundurin, lalu si Firmino tarik ke tengah, Mane, Jota masalah di depan, 4-3-1-2 istilahnya. Nah, di sini terlihat bagaimana Jota ini lebih aktif dalam membuka ruang, sprintnya dia cukup bagus ketimbang Firmino yang lamban. Dan defendernya Arsenal nggak bisa ngikutin pemain kayak Gabriel, Holding, Chambers, ataupun penggantinya Tierney itu si Cedric Soares, nggak bisa ngikutin iramanya dari Jota yang memiliki determinasi tinggi. Ya terbukti terlihat Jota cetak 2 gol ditambah salah 1 gol. Ini kan murni dari pemain kayak Jota ini hadir dalam membawa perubahan yang sudah dinantikan oleh Liverpool sejak lama. Ya, dan gue bilang untuk Liverpool ya, kalau misalkan mereka bermain kayak gini terus, bukan nggak mungkin mereka bisa lolos ke babak grup Liga Champions untuk musim depan, karena kan sekarang mereka peringkat 5 ya. Kalau secara di atas kertas, yang mungkin pasti lolos ya kemungkinan besar kan City, lalu kedua mungkin United ya, sedangkan peringkat ketiga kayak Leicester, Chelsea, Liverpool, West Ham, Tottenham, Everton ini masih bersaing. Nah, kalau misalkan Liverpool ini masih mempertahankan performa mereka kayak kemarin, bukan nggak mungkin mereka bisa menggeser Leicester yang gua lihat penampilan mereka makin menurun dari minggu ke minggu. Oke, sekian dulu.